Penyarikan itu karena ini ada ilmu.
caranya menghilangkan dengan ilmu, yang kedua amal. Bangunan apa amalannya? Zikir, salawat, apa? Adapun dengan ilmu itu yaitu dengan 6 perkara. Jadi namanya sudah dengan ilmu itu ada 6 cara pulang. Pertama, apabila marah seorang itu, maka hendaklah dipikirkannya dan diingatkannya di dalam hatinya akan ayat Quran. Lalunya sarik, ingatkan, dipikirkan, diingatkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaulah lalunya sarik, mengatakan Al-Quran, lawan hadis, kawan. Nah, lamunnya orang berilmu, kawan yang mengatakan Al-Quran dan hadis Nabi tak kalah marah. Apa nanti nyatakan Al-Quran ayatnya yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marahnya. Ini namanya hendak sarik kawan aja, tapi ditahaninya kada jadi sarik. Kira ditahaninya marah. Itu banyak kelebihannya. Dan kata Malik bin Aus bin Al-Haris radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marah ia akan seorang manusia. Ada sarik Sayyidina Umar akan seseorang sering jadi, maka menyuruh ia memalu akan orang itu. Sayyidina Umar sahabat Nabi ada sedikit sarik kalau siku sadar sedikit di sini catok aku palu aku. Kenapa? Karena hatiku tadi sakit lawan kamu. Nah, minta catok sendiri. Maka berkata ia bagi Sayyidina Umar itu, lalu laki-laki tadi, seseorang tadi berucap, ya Amirul Mukminin, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, hai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin, Sayyidina Umar, menyuruh sidin lawan seseorang tadi supaya aku dicatuklah. Karena malah menikam tadi catur nanti kencang. Jadi namun seseorang tadi laki-laki tadi, wahai pemimpin orang mukmin, ambil olehmu akan memaafkan kesalahan manusia dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan dan berpaling engkau daripada orang yang jahil itu. Ujian orang tadi, ujian orang tadi, ada jadi kenapa? Karena sih memaafkan. Maka ketika itu lalu membaca Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan ayat tadi,
memikirkan akan maknanya. Kemudian maka memaafkan ia akan orang yang hendak dipanggulnya itu, lalu melepaskan ia akan dia. Jadi kalau jadi Sayyidina Umar karena menyatakan firman Allah, khuzil amwal wa'amul bil urfi wa'amil anil jahili. Jadi ambil olehmu akan memaafkan kesalahan manusia, dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebaikan, dan berpaling engkau daripada orang yang jahil. Ini jadi artinya Sayyidina Umar nih menyuruh memanggul laki-laki tadi, seseorang tadi, lalu laki-laki tadi berucap, Sayyidina Umar menyuruh memanggul laki-laki tadi, lalu laki-laki tadi berucap, wahai mukminin, ambil kemaafan dan suruh berbuat kebaikan akan dia, dan berpaling daripada orang-orang jahil. Lalu yang membaca Quran berulang, maka Sayyidina Umar memaafkan dia akan yang orang hendak dipanggulnya saja. Sayyidina Umar hendak memanggul orang, bicara orang, Sayyidina Umar karena syarif, lalu dibaca Quran, nah yang memaafkan. Tadi jadi kada jadi memanggul. Kenapa? Karena keingatan ayat Al-Quran. Keingatan ayat Al-Quran. Dan lagi adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu marah yang kata seorang ngarannya manusia bisa saling kepada seseorang, maka menyuruh ia memanggul akan orang itu sariknya. Kejadian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sarik Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sidin, maka membaca firman Allah, wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Surah Al-Imran ayat 134. Karena laki-laki tadi hendak dipukul oleh Umar bin Abdul Aziz, lalu dia membaca ayat Al-Quran. Artinya beberapa pahala orang yang menahan akan marahnya itu, dan orang yang memaafkan daripada kesalahan manusia itu. Dibacanya firman Allah Ta'ala. Kemudian maka berkata ia bagi hambanya, lampas olehmu akan orang itu. Dan sudah dari Sayyidina Umar namanya lampas saja, kada jadi dipanggul, kada jadi dicakap orang tadi karena membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, namanya marah, ingat akan Al-Quran. Kawalah ingatan Al-Quran namun ada ilmu. Kada jadi mencatat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz karena ingat Al-Quran. Dan demikian lagi apabila marah seorang itu, maka hendaklah memikirkan dan mengingatkan beberapa hadis Nabi Sallallahu
kejahatan orang yang marah. Ingat akan hadis Nabi, nama nyamber orang yang marah itu apa? Kejahatannya. Dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marahnya. Ada kelebihan menyebutkan orang yang menahan marahnya. Dan kelebihan orang yang memaafkan kesalahan orang itu. Memaafkan. Seperti yang nanti akan datang beberapa hadis yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marah. Karena ini ada hadisnya kelebihannya orang menahan marah. Yang kedua, apabila marah seseorang itu, maka hendaklah ia menakuti akan dirinya, menakutani akan dirinya dengan siksa Allah Ta'ala. Seperti kata dia bagi dirinya, ujar dirinya nih, lawan dirinya seorang juga. Qudratullahi ta'ala alayya a'zamu min qudrati ala hadzal insan. Falau amdaitu rabbi alaihi la amanu ayyuti Allah ta'ala ghadabahu alayya yawmal qiyamah. Artinya di dalam hati qudratullah ta'ala, ketentuan kekuasaan Allah Ta'ala di atasku itu terlebih besar daripada qudratku. Di dalam hati kekuasaan Allah itu lebih besar daripada kekuasaanku atas manusia ini. Allah khawatir menyiksa orangnya. Jikalau aku lepaskan marahku atas manusia itu, aku buang marahku atas manusia itu, niscaya tiada aku sentosa bahwa melepaskan Allah Ta'ala akan murkanya atasku di dalam hari kiamat. Jika aku lepaskannya marahku atas manusia, aku sakiti manusia, niscaya tiada aku sentosa bahwa melepaskan Allah Ta'ala akan murkanya atasku di dalam hari kiamat. Namun yang aku lampiasakan marahku ini karena kada sentosa aku di hari kiamat, kada nyaman aku di hari kiamat, baik aku tahani yang marah, ada jadi marah, nyaman sentosa di hari akhirat. Namun yang dilepas marah tadi dilanjur marah tadi, kada sentosa di hari akhirat. Itu marah. Jadi kita ini hari Jumat kalau Allah, kalau melihat di kalender awal tahun baru, hari Jumatnya malam, Kamis malam Jumat. Nah, sore Kamis bahasa itu membaca Quran akhir tahun. Ya boleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan timbang maghrib malam Jumat membaca awal tahun. Nah, awal
berdoa kita pasti Allah di rumah. Berdoa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala hari Jumat. Pulang bagus dan kita mudah tahun ini tahun baru ini lebih baik pada tahun-tahun yang lalu, tambah baik. Mudah-mudahan kita beruntung. Nah, saat kita awal tahun Jumat dibaca sembahyang aja dan hidup setahun sama hidup panjang umur, rezeki, sehat badan, baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak. Makanya sembahyang aja berdoa awal tahun. Jadi amalan itu kita mengobati hati lama. Nah itu supaya jangan tadi hati itu panjangkan ke marah. Jadi di sini satu mengobati hati tadi dengan ilmu. Apa ilmunya tadi? Yang pertama mengatakan Al-Quran, yang kedua mengatakan hadis Nabi. Apa hadis Nabinya? Kayak di sini ada ini. Nah, kayaknya akan disebutkan yang lagi akan datang beberapa hadis disebutkan dari orang yang beramal ada di sini. Yang kedua tadi menakuti diri apabila kamu terbiaskan marah ini kayaknya ada sentosa disayang Allah Taala kita di akhirat baik tahan marah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiman ila hajati fa'aqqa alaihi falamma ja'ahu qala law lal qisas la awja'tuka. Dan menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda akan wasifah. Siapa wasifah itu? Seorang pelayan yang masih muda. Wasifah namanya. Pelayan yang masih muda. Menyuruh Nabi lawan wasifah kepada suatu hajat keperluan Nabi, apakah maka lambat dia datang lawasnya. Kalau lambat misalnya kita ambilkan bayi Nabi maka lambat ada mendiri. Maka tatkala ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi banyak yang tertahajud. Misalnya lambat, maka bersabda dia Nabi, jikalau tiada aku takut akan qisas, yakni akan balas orang yang memalu, orang yang memukul akan orang pada hari kiamat, niscaya aku sakitkan akan engkau dengan memalu akan diriku. Cakanya kada dikisos, kada dibeles nih di hari kiamat kayaknya niscaya kamu tampar karena kainan kisos dibalas maka kada jadi akan hendak aku memalu kamu, mencapok kamu. Kalau datangkan mandiri Nabi suruh lambat dengan
Ketiga, apabila marah seorang itu maka hendaklah menakuti akan dirinya dengan kesusahan. Ya tadi sama aja. Ini siksa Allah, kalau ini kesusahan. Kalau tadi takuti diri dengan siksa Allah, kalau yang ketiga ini menakuti diri dengan kesusahan. Orang yang berseru itu dan kesusahan orang yang berkelahi, nangkanya Israel lawan Iran, ya Allah, adalah nyamannya. Ada nang seiko, kadinya mah ada kawan-kawan, ada terus seringan, ada kawan aktivitas nang seiko, kadang juga berseterunik kesusahan ada itu pilulung itu kadang murah dulu apa namanya bukan apa pilulung kendali pilulung nang genang nang sijil no. Nah itu pada murah-murah bom itu sabiji berapa miliar sekali meledak duit. Miliar harganya sabiji itu roket tuh bom. Nah berapa itu ruginya? Nah jadi kesusahan orang yang seteru itu dan kesusahan orang yang berkelahi itu karena marah akan seorang itu membawa kepada berkelahi dengan dia, dan berkelahi itu membawa kepada fitnah yang amat besar, yang membawa kesusahan di dalam dunia dan membawa kesakitan di dalam dunia dan barangkali membawa kepada binasa dunia. Nyatanya banyak duit keluar. Itu ya sudah bersyukur. Keempat, apabila marah seorang itu maka hendaklah memikirkan ia akan sangat keji rupa orang yang marah. Tapi untuk membela lain lagi, untuk membela. Nah, makanya Nabi kan perang sini orang kafir, perang pedang. Itu membela agama lain lagi itu. Membela agama, membela negara, kayak kita dijajah, membela negara kita, NKRI harga mati, dibela. Maka orang yang membela itu Fatwa Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Nahdlatul Ulama, orang yang mati membela negara mati syahid, tak boleh lagi kadang ulama kita kumpul Indonesia ini karena jajah 350 tahun berapa di Indonesia turun sudah menderita. Ya Allah, kita syukur ibu dan karena nyaman-nyaman perang melawan orang kafir itu menjadi jihad fisabilillah mati syahid. Kalau perang lagi ada ini yang marah nih kalau orang, nah itu nanti ditamati. Apabila marah seorang yang apa? Apabila marah seorang itu maka hendaklah memikirkan ia akan sangat keji rupa orang yang marah itu. Nah, yang kedua tadi kesusahan. Yang ketiga muhanya, rupanya itu kan baik. Orang saring itu kopong. Marah itu maka memikirkan ia akan yang demikian itu pada dirinya, karena orang yang marah itu diserupakan dengan anjing.
dan binatang yang buas yang memberi mudarat akan manusia, dan diserupakan orang yang hedon lambat marah. Ada juga malah tapi lambat marah. Ada banyak ikan itu yang tidak kuat marah itu seperti anbiya dan auliya. Nah kayak Nabi kita di Taif, diperintahkan Allah ke Taif, disambut orang lawan tawakan, lawan cacian, lawan matian, ditawang pula. Datang malaikat turun, wahai Rasulullah, wahai Nabi, pian berdoa lawan Tuhan supaya Allah dimaafkan gunungnya, supaya menghapus gunungnya namanya ramai, karena dari laut yang pendek. Berilah petunjuk bagi kaum yang ada. Aku sudah siap-siap dapat gunung anak-anak itu para nabi kayak wali-wali Allah juga sama orang yang menjadi mas fitnah guru fitnah orang. Maka orang fitnah diberi sini. Masya Allah. Itu kelakuan orang yang para makan. Jauh masuknya di salam sini diberi orang fitnah. Nah, kalau kita ada hadapan, ada pangkat orang insya Allah kayak itu kelakuan orang Nabi Nasuhan, maka disalami dari tahu aja orangnya itu Nabi Nasuhan. Nah, ini kita ingin pangkat apa kita? Nah, kadang-kadang kita sakit karena mau pangkat seperti pangkat anbiya dan auliya. Dan hanya saja orang yang berakal itu semuanya menyerupai akan anbiya dan auliya dan ulama, dan jangan yang menyerupai akan anjing dan binatang yang buas itu. Nah itu yang kelima. Wallahu a'lam bishawab. Dan